Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini majelis yang ke-9 dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan menyelesaikan hanya 2 hadits di bab najis. 2 hadits karena setelah itu kita akan masuk di babul wudu, bab tentang wudu, dan itu kita tidak masuk insyaallah. Ya, kita hanya menyelesaikan bab mengangkat najis dan penjelasannya. Dikarenakan insyaallah ta'ala malam hari ini majelis terakhir kita di buku ini untuk sebelum Ramadan. Nanti bab wudu kita akan lanjutkan setelah Ramadan insyaallah ta'ala. Jadi kita akan selesaikan 2 hadits dan itu cepat insyaallah. Setelahnya tanya jawab. Bisa kita peruntukkan seputar puasa Ramadan atau boleh yang lain insyaallah ta'ala. Kita baca hadits ke-30. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Kata beliau dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Nanti ada bab tersendiri sebenarnya tentang haid, cuman ini di pembahasan najis. Jadi Nabi beliau bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Kata beliau tahuttuhu, bisa ia sikat darah itu, menggosoknya dengan alat. Tsumma taqrusuhu bil ma, kemudian dia menguceknya lagi dengan air. Kemudian setelah itu tandahuhu, dia menyiramnya, yaitu membilasnya. Tsumma tusalli fihi, kemudian ia dapat sholat dengan pakaian tersebut. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, muttafaqun alaih. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 227 dan Muslim nomor 291. Derajat hadits sahih. Kemudian setelah itu biografi dari Asma yang ada di hadits. Nama beliau adalah Asma
bintu Abu Bakar As-Siddiq, beda 10 tahun umurnya dengan Aisyah yang kita sudah bahas biografinya sebelumnya. Beda 10 tahun umurnya dengan Aisyah. Lebih tua 10 tahun. Masuk Islam semenjak di Mekah. Jadi dia sudah masuk Islam dari Mekah bukan di Madinah. Dan wafat tahun 73 Hijriah di Mekah juga. Faedah fikih daripada hadits ini, pertama menunjukkan darah haid itu najis. Ini jelas disepakati, tidak ada silang pendapat. Faedah kedua, cara membersihkan darah haid itu yang terang sekali dalam hadits. Dengan menyikat, mengucek, dan menyiram dengan air. Jadi tidak cukup seperti waktu mani, cuma dikerik. Tidak cukup. Tidak cukup juga seperti madi, cuma disiram air. Kalau ini harus digosok, disikat, dikucek darahnya, ya. Kemudian dibilas dengan air. Adapun pembicaraan lebih jauh lagi tentang darah haid nanti di babnya. Karena nanti ada bab khusus, bab haid. Kita akan bicarakan semua di sana. Ciri darah haid. Iya. Waktu keluar dari haid. Kemudian hukum-hukum seputar darah haid. Kalau di sini penjelasannya cuman najisnya darah haid. Karena darah haid itu najis, maka harus dibersihkan. Cara membersihkannya, alhamdulillah sudah diterangkan dalam hadis. Sudah diterangkan dalam hadis. Kemudian di hadis berikutnya, itu terkait dengan bagaimana kalau sudah disikat, dikucek, disiram, tapi masih ada bekasnya. Kan masih ada nodanya. Nah, ini lagi ada jalan keluarnya. Diterangkan hadis berikutnya. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat qawlah ya Rasulullah fa illam yadhhabid dam qala yakfikil ma wa la yadurruki atharuh. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Khawla bertanya, wahai Rasulullah, meskipun darah itu tidak hilang, maksudnya bekasnya. Kan tadi Nabi bilang, kamu sikat, kamu kucek, kamu siram dengan air, kamu bilas. Ya, tentunya perempuan semua paham itu, darah haid itu kuat lengketnya. Sehingga masih ada nodanya. Cuman sekarang kita alhamdulillah kan ada ya zat pembersih penghilang noda. Kalau dulu kan agak susah. Iya. Gimana kalau masih tidak hilang itu bekas darahnya? Maka kata Nabi menjawab, engkau cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak mengapa bagimu. Jadi nodanya itu tidak ada masalah. Nodanya itu tidak ada masalah. Sumber hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh, tadi kata beliau, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Ibnu Hajar bilang dengan sanad yang lemah. Dengan sanad yang lemah. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Iya. Seperti yang beliau sebutkan tadi, tapi sebenarnya di situ Anda katakan hadits ini tidak diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Setelah dilihat, setelah diteliti, ini bisa dikatakan ya kesalahan yang terjadi dalam penyandaran hadits oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar.
oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dari sini kita bisa melihat bahwa sempurna apapun orang masih tetap kurang. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quran. Adapun masalah penyandaran hadits ini belum manusia juga. Belum manusia juga. Jadi hadits ini tidak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tapi diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad yang benarnya. Dengan di jilid 2 nomor 380 dan Abu Daud nomor 365. 365. Ini disebutkan oleh para ulama yang telah meneliti hadits-hadits yang dikeluarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Diperiksa kembali di asalnya, ternyata tidak ada dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Adapun derajatnya sesuai dengan yang belum komentarkan tadi, dhaif. Di dalam Talkhis Al-Habir, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri. Ini Talkhis Al-Habir, kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri. Jilid 1 halaman 48, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, riwayat Abu Daud dan sanadnya dhaif. Ya, riwayat Abu Daud dan sanadnya dhaif. Iya. Jadi di sini riwayat Tirmidzi belum bilang, tapi di At-Talkhis Al-Habir belum bilang riwayat Abu Daud. Ini menunjukkan di sini salah penyandaran. Salah penyandaran. Iya. Jadi riwayat Abu Daud dan belum komentari sanadnya dhaif. Di sana yang belum pas. Di kitab itu yang belum pas dengan ini. Hadits ini dhaif. Tapi kenapa bisa dhaif? Hadits ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat Abdullah ibn Lahia. Selalu itu sanad hadits. Kalau ada Abdullah ibn Lahia atau kadang ulama hadits bilang ibnu Lahia karena namanya sudah terkenal, Abdullah. Abdullah ibn Lahia, ya, rawi yang jelek hafalannya. Rawi ini, ya, Abdullah ibn Lahia, beliau hafalannya jelek. Hafalannya jelek karena dia meriwayatkan hadits. Dilihat dari biografinya, dia itu meriwayatkan hadits dengan menulis. Jadi sebenarnya kalau dia nukil dari tulisannya, diterima. Diterima. Karena hafal hadits itu ada dua yang diterima. Ada dhabtu as-sadr, ada yang dihafal dengan dada, artinya dia hafal. Ada dhabtu al-kitabah, ada dihafal tapi dengan tulisan. Itu tidak tercela. Cuman qadarullah beliau ini, Abdullah ibn Lahia, rawi yang tidak kuat hafalannya. Dan dia menulis hadits yang dia dengar. Tapi di akhir umurnya saat belum menyampaikan hadits, itu terbakar pustakanya. Jadi semua tulisannya itu terbakar. Ini masalah. Kan beliau andalannya adalah tulisannya. Tulisannya. Ketika di akhir hayatnya terbakar semua tulisannya. Sehingga apa yang dia sampaikan dari hafalannya itu tidak diterima. Itu tidak diterima. Ini sebab kelemahan hadits yang ada di hadapan kita ini. Adapun masalah fikih, hadits, kandungan daripada hadits ini, para ulama mengatakan, dan ini sebabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan, bolehnya menggunakan zat pembersih untuk mencuci darah haid. Namun tidak dipersyaratkan. Tidak harus. Tidak harus. Dari mana itu? Isyarat. Di hadits yang dibicarakan bekasnya. Disyaratkan apa? Bekasnya. Dari situ kan kita bisa melihat kalau bekasnya bisa hilang, alhamdulillah, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Karena kenapa? Kenapa kita bilang tidak wajib? Karena Nabi bilang tidak berbahaya bekasnya. Tidak berbahaya bekasnya. Itu diisyaratkan dalam fikih hadits tadi. Karena yang diinginkan dengan najis adalah mengangkat ya hakikatnya. Adapun bekas yang tidak bisa ya memberatkan untuk dihilangkan, tidak masalah. Hadits tadi dhaif
Cuman para ulama berdalil dengan kaidah umum al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kita tidak berdalil dengan hadits itu. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ketika memberatkan itu harus dipermudah. Sulit kalau kita mempersyaratkan harus sampai tidak ada bekasnya. Itu kan sulit. Sulit. Maka harus dipermudah. Ketika dikatakan harus dipermudah, berarti tidak mengapa kalau ada apa? Bekasnya. Jadi kita tidak berdalil dengan hadits yang ada di hadapan kita. Kita berdalil dengan dalil-dalil umum. Ad-dinu yusrun. Agama itu adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Juga Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian terhadap sebuah perintah, lakukan semampunya. Jadi apa yang dia mampu, itu sudah cukup. Apa yang dia mampu itu sudah cukup. Itu yang kita pakai berdalil. Bukan hadits yang ada di hadapan kita. Karena hadits yang ada di hadapan kita itu dhaif. Kemudian fikih kedua, ya. Adanya noda bekas darah setelah dicuci tidak membuat kain atau pakaian menjadi najis. Jadi kan yang najis darahnya, kalau itu sudah dicuci, maka tidak bahaya kalau ada nodanya. Tidak berbahaya kalau masih ada nodanya. Semuanya kita tidak berdalil dengan ini karena dia dhaif. Kita berdalil dengan kaidah-kaidah yang umum. Kita berdalil dengan kaidah-kaidah yang umum sebagaimana disebutkan dalam Al-Mughni, Al-Majmu, demikian Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ini Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini maksudnya Al-Kuwaitiyah ya. Dia lebih dari 40 jilid kamusnya fikih. Iya, ini saja masalah darah ini dibahas di jilid 29 halaman 98. Halaman 98. Ini karangan banyak ulama rahimahumullah. Tapi kita tidak disarankan untuk membaca kitab itu kalau masih dasar. Disebabkan di Mawsu'ah Fiqhiyah ini cara membahasnya itu beda dengan buku fikih. Dia pakai kamus. Seperti kamus. Kalau antum bahas kunut bukan bisa saja di kitab, bukan di kitab sholat, tapi di kata konata. Jadi kita harus tahu kosakata yang antum mau cari. Di kosakata itulah nanti dibahas itu masalah. Jadi buku ini tadi adalah kamusnya fikih. Kamusnya fikih. Iya, kebetulan saya pernah beli langsung dari Mesir. Alhamdulillah lumayan. Iya, hampir 10 juta kalau ini dibeli. Tapi kan kita puas, kita bisa cari-cari apa saja. Kita bisa cari apa saja. Iya, alhamdulillah. Selesai 2 hadits. Setelahnya itu adalah babul wudu. Ini tanggung kita masuk. Insya Allah jika dimudahkan kita masuk di pertemuan yang akan datang. Iya, kita lanjut dengan tanya jawab. Bagi yang punya pertanyaan, tafadhol bisa langsung. Akan dikasih mic-nya. Iya. Bisa juga pakai kertas. Iya, boleh masalah puasa atau dan masalah zakat. Masalah zakat. Masalah lain juga boleh. Cuman karena ini kebetulan momennya akan datang Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu ada puasa, ada zakat. Ada zakat. Tafadhalu barakallahu fikum. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini afwan Ustaz, itu hukum jual beli non fisik. Seperti? Saya kebetulan ada duduk-duduk di kafe, orang datang menawarkan untuk jual beli emas dalam bentuk saham. Katanya ini bagus untuk dibisniskan. Jadi saya bertanya, bagaimana beli emasnya? Dia bilang, kita beli, masukkan uang, nanti kalau poinnya naik,
kita dapat untung. Kalau poin turun kita rugi. Jadi saya bilang, kapan kita miliki emasnya? Dia bilang, ini kita jual beli emas non fisik. Gitu Ustaz. Ya. Tidak boleh. Makanya saya tanya barangnya. Emas itu jual beli emas, jual beli perak, jual beli mata uang. Itu ada, kalau emas dengan emas, itu ada 2 syarat. Perak dengan perak, kalau mau dibeli perak, tukar perak dengan perak, 2 syarat. Mau tukar dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, 2 syarat. Yaitu apa? Tangan ke tangan sama nilainya. Iya. Kata Nabi SAW, ad-dahab bid-dahab, wal fiddo bil fiddo. Dan beliau sebutkan barang-barang riba juga, bur bil bur, tamar bil tamar, al milh bil milh. Beliau sebutkan barang-barang riba. Iya, kata Nabi, itu sawaan bisawain, yadan biyadin. Boleh emas dengan emas, perak dengan perak, boleh. Kalau tangan dengan sama nilainya, tangan ke tangan. Barangnya. 1 gram, terus serahkan. Ini emasku, ini emasnya. Serahkan. Kalau beda jenis, kita sekarang mau beli berarti emas ya, dan lala. Dengan rupiah. Kita masukkan. Maka kata Nabi, wa idha ktalafatil ajanas, fabi'u kaifa syi'tum idha kana yadan biyadin. Kalau beda jenis, maka silakan melakukan transaksi tawar-menawar mengenai harganya, tapi harus tangan ke tangan. Sekarang berarti kan tidak tangan ke tangan, maka dia riba. Kalau tidak tangan ke tangan, riba. Riba apa? Riba nasi'ah. Karena emas dengan rupiah, kalau duluan rupiah, baru nanti emas. Atau duluan emas, baru nanti rupiahnya, riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Itu kalau beda jenis. Kalau sama jenis, emas dengan emas, tapi beda nilai. Emas lama dengan emas baru misalnya. Dia mau beli, beda nilai. Tangan ke tangan tapi beda nilai. Riba fadl. Riba fadl. Jadi tidak boleh keluar dari persyaratan itu. Bolehkah membuat video konten yang backsoundnya memakai murotal? Kalau tidak dipakai itu lebih bagus. Karena murotal itu diputar untuk didengar. Murotal itu diputar untuk didengar. Kemarin anak safar dengan teman ke suatu tempat. Pertanyaannya, apakah berlaku jamak qasar saat sampai di rumah teman safar? Berlaku sampai kita kembali. Sampai kita kembali. Iya, jadi bukan sampai ke tujuannya. Safar itu dari kita pergi sampai kembali itu musafir. Itu musafir. Walaupun sudah sampai ke tempat tujuan. Nabi bersafar dari Madinah ke Mekah. Dinukis 19 hari beliau. Jadi beliau tidak pernah sholat sempurna sampai kembali ke Madinah. Padahal itu ke Mekah. Pernah juga beliau disebutkan pergi safar ke Tabuk. Beliau tinggal di sana 20 hari. Dan beliau tidak pernah sholat sempurna sampai kembali ke Madinah. Sampai kembali ke Madinah. Apakah sholat batal karena pakaian terkena najis? Dan baru diingat ketika selesai sholat. Bahwa pakaian yang dipakai tadi terkena najis. Tidak batal. Tidak batal sholatnya. Berapa batas hari orang yang safar dapat menjamak dan qasar sholatnya? Tidak ada batasan. Selama dia tidak mau niat mukim di situ. Dia tidak ada niat untuk pindah daerah. Pindah tempat tinggal. Dia ke situ hanya mau berkunjung saja atau berobat saja.
Maka selama itu dia musafir. Saya pernah mendengar jika adzan subuh berkumandang, wah pakai NG di. Iya. Jika adzan subuh berkumandang, ya, dan masih ada minuman di piring. Masa iya. Masih ada makanan di piring. Maka masih bisa dihabiskan makanan di piring tersebut. Pertanyaannya, apakah kaidah di atas keliru? Bagaimana seharusnya yang benar kalau keliru Ustadz? Tidak keliru sebenarnya. Karena memang ada hadits. Ada hadits. Siapa yang punya makanan masih di tangan atau air minum di tangan, ya, terus adzan, silakan dia minum. Jadi benar itu haditsnya. Cuman di sana ada juga hadits lain. Ada hadits lain. Kata Nabi SAW, "Idza adzana ibnu ummi maktum fa'amsik." Kalau ibnu ummi maktum adzan, tahan dari makan dan minum. Itu masalahnya. Kalau adzan, tahan. Ini kan dua hadits bertentangan. Maka para ulama mengkompromikan. Seperti Syekh bin Baz, daripada haditsnya digugurkan, maka yang benarnya dikompromikan. Tergantung dari muadzinnya. Hadits yang kedua dari Ibnu Ummi Maktum itu, Nabi bilang kalau dia adzan tidak boleh lagi makan. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum tidak adzan kecuali dikatakan kepada beliau sudah masuk waktu subuh. Jadi adzan itu tepat waktu berdasarkan lihat fajar. Sementara hadits kedua itu kalau adzannya pakai waktu perkiraan. Seperti kebanyakan orang sekarang, kaum muslimin. Rata-rata mereka itu adzan pakai waktu apa? Perkiraan. Maka masih boleh minum saat adzan itu. Muadzin adzan langsung minum, boleh. Tapi tidak boleh sampai muadzin selesai. Karena dikhawatirkan sudah selesai waktu perkiraannya. Sudah lewat. Karena biasanya kan dia kalau majukan sedikit. Dari waktu yang matahari. Dari waktu matahari. Itu kompromi juga yang bagus disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Apakah darah nyamuk bisa disamakan dengan bangkai lalat atau disamakan dengan darah-darah yang lainnya? Apakah harus dicuci? Darah nyamuk. Perasaan nyamuk tidak punya darah. Itu kan lalat, nyamuk. Itu tidak punya darah. Semut. Itu kan semua tidak punya darah. Kenapa di pertanyaan ada darah? Iya. Darahnya orang. Iya, itu lain. Jangan bilang darahnya nyamuk. Iya. Serangga itu tidak punya darah. Semua serangga tidak punya darah. Iya. Kalau dia punya darah, berarti seperti tadi ya, darahnya orang. Kembali kepada pembahasan, apakah darahnya manusia itu najis? Itu kembali ke pembahasan itu. Iya, dan yang kuatnya, darahnya manusia tidak najis. Karena Nabi SAW waktu perang Uhud, itu membawa para sahabat yang terluka, itu di dalam masjid. Kalau najis, kan darahnya mengalir. Kalau najis, tidak boleh dimasukkan di masjid. Tidak boleh dimasukkan di masjid. Itu dalil yang paling kuat dalam masalah itu. Darah manusia tidak najis. Apalagi yang dilalat, dinyamuk. Dinyamuk ya, itu kan sedikit. Sedikit itu dimaafkan. Kalaupun yang berpendapat najis, yang dinyamuk itu tidak dianggap najis. Karena sedikit. Karena darah itu sedikit. Jadi seperti itu, wallahu alam. Bagaimana hukum transaksi uang dengan uang seperti BRI link? Gimana maksudnya itu? Kirim uang atau apa? Ya, tukar uang. Itu butuh dijelaskan. Tapi saya tidak terhubung ke bank.
Contoh, saya beli mesin sendiri untuk buka beriling. Oh begitu ya. Berarti yang di bawahnya, tapi saya tidak berhubung ke bank. Contoh, saya beli mesin sendiri untuk buka beriling. Siapa ini pun yang bertanya? Wah, itu ngeri juga. Bapak ada bisnis itu? Dia bilang apa? Kasih mic. Ini Ustadz Ramadan. Ya, wah, Ahmad ini Pak, yakin Ki? Banyak sekali. Pertanyaannya sepupu, Ustaz. Apa dibilang sepupunya? Pertanyaannya seperti yang Ustadz baca seperti itu. Enggak. Ada yang disembunyikan di sini. Tidak seperti itu. Ya. Enggak mungkin itu orang kita pergi beli itu mesin langsung dikasih. Tidak. Ada syaratnya. Yang saya tahu tapi tidak disebutkan. Yang dicatat saya seperti itu. Dia bohong itu. Itu mesin beriling itu enggak bisa dibeli. Itu dari bank. Dan ada syaratnya. Harus punya tabungan. Yang sembarang. Saya tahu itu. Saya konfirmasikan ke Oh, tanya lagi Ustadz. Alhamdulillah. Jangan sampai kita bertanya, ada sesuatu yang disembunyikan untuk mengharapkan nanti jawaban saya. Boleh. Ini masalah bang. Nggak bisa kita sembarang bilang boleh. Harus ditahu dulu. Iya. Karena bank itu saudara tidak akan pernah mau merugi. Itu bank. Iya. Nggak mungkin dia kasih gratis kita apa-apanya. Iya. Dia itu selalu ada batu di balik udang. Jelas maksudnya begitu. Tidak tersembunyi lagi. Iya. Bagaimana ini pertanyaannya dibilang puasa tapi belum ada. Bagaimana kiat agar memiliki pandangan terhadap dunia adalah kehinaan dan terhindar dari cinta dunia secara berlebihan. Lihat ke bawah. Nabi bilang begitu, kalau masalah dunia kita melihat ke bawah. Kita melihat ke bawah. Supaya kita bisa mensyukuri apa yang kita dapat. Misalkan kita dari Madinah ke Makkah, mikot di Bir Ali pada tanggal 9, namun kita baru tawaf sa'i tahallul di tanggal 12 atau 13 supaya mendapatkan keutamaan umroh di bulan Ramadan. Apakah boleh seperti itu? Misalkan kita dari Madinah ke Makkah, mikot di Bir Ali pada tanggal 9. Kenapa? Ada apa disebutkan tanggalnya? Namun kita baru tawaf sa'i tahallul di tanggal 12 atau 13. Oh baik, di tanggal 9 apa berarti itu? Oh ini pakai tanggal pakai tanggal Masehi. Pertanyaannya, kan aneh tuh tanggal 9 baru supaya dapat umroh di bulan Ramadan tanggal 12 atau 13. Berarti tanggal Masehi ya yang dipakai, tanggal Masehi yang dipakai. Berarti jawabannya tidak masalah, cuman hati-hati. Makin lama kita tinggal sebelum tawaf, sa'i dan cukur, berarti makin kemungkinan besarnya kita melanggar pelanggaran umroh, pelanggaran ihram. Masalahnya kalau kita sudah di Bir Ali tanggal 9, baru kita mau tawaf, sa'i dan tahallul itu tanggal 12 atau 13. Berarti kan kita akan tinggal itu 9, 10, 11. Ini 3 hari tinggal kosong. Ini kan berarti kita selalu pakaian ihram. Kan begitu ini. Kan kita berihram dari Bir Ali. Semua kita buka pakaian berjahit. Berarti kita hanya selalu pakai sarung dan pakai selendang. Ini 3 hari. Belum lagi kalau kita pilih 12, kita pilih 13. Berarti
ada 14 hari ini kita tinggal kosong, pakai sarung dan pakai selendang. Tanpa celana dalam. Jadi kita jalan begitu terus. Ini kan masalah. Terus enggak boleh pakai parfum, enggak boleh mandi pakai sabun, enggak boleh pakai parfum. Ini kan akan masalah. Kita akan menyiksa dirinya. Lebih baik, enggak ada masalah kita umroh saat itu. Kan tinggal nanti datang Ramadan, ya kita banyak tawaf. Itu sudah utama. Itu sudah keutamaan. Jangan memaksa diri yang membuat kita nanti melanggar. Kan ini kemungkinan besar ini bisa kita masuk dalam pelanggaran. Siapa yang sabar ini 4 hari, 5 hari tidak pernah mandi pakai sabun. Kan tidak boleh kita pakai sabun kalau mandi sudah berihram. Itu parfum. Jadi kita hanya mandi biasa terus pakai tawas. Tawasnya tidak boleh parfum. Kan begitu. Ini masalah ini. Jangan. Itu akan membuat kita jatuh dalam pelanggaran berihram. Adakah hadis tentang sholat duha berjamaah? Karena di sekolah saya, di tempat mengajar, setiap hari melaksanakan sholat duha berjamaah. Dan ada kelarangan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Tidak ada larangan, tapi tidak ada contoh. Iya, tidak ada contoh dari Nabi melaksanakan sholat duha berjamaah. Tidak ada. Jadi ketika tidak ada contoh berarti kita dilarang untuk melakukannya. Ya, untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Apakah tidak mengapa membuka kelas belajar di masjid selain kelas mengaji? Seperti kelas belajar anak Islam pandai berhitung dan membaca. Iya, tidak masalah kalau arahnya ke Islam. Itu juga supaya pintar. Anak Islam itu pintar, dia menghitung. Nanti kan butuh dia hitung zakat. Kalau bukan dia tidak tahu, gimana caranya nanti dia mau hitung zakatnya kaum muslimin. Jadi orang Islam juga harus pintar menghitung. Harus pintar membagi, mengurangi, menambah, perkalian. Harus pintar. Karena kita tidak bisa membagi hartanya kaum muslimin nanti. Ya kalau ada yang bertanya kepada kita tentang warisan dan lainnya. Tidak masalah kalau itu arahnya ke Islam. Pertanyaan anak terkait status hukum dari makan yang dihidangkan pada saat kami menghadiri arisan. Yang qadarullah pas di hari H ternyata di sana digabungkan dengan acara 7 bulanan. Yang menurut paham kami ada unsur kesyirikan. Apakah kami berdosa makan hidangannya? Atau bagaimana Ustadz, niat kami datang untuk arisan yang diadakan rutin per bulan. 7 bulanan hamil ya. Tidak syirik itu bukan syirik tapi bid'ah. Tidak semua bid'ah itu syirik. Bid'ah itu ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Iya, kecuali ada keyakinan lain baru dibilang apa? Syirik. Yang jelas mau syirik ataupun bid'ah tidak boleh kita makan. Tidak boleh kita memakannya. Kita adzan dulu. Alhamdulillah. Hukumnya seorang ibu berbohong kepada anaknya dengan mengatakan tidak tahu walaupun si ibu sebenarnya tahu untuk menghindari atau antisipasi agar anak tidak membuat masalah lebih besar lagi. Boleh, tapi kalau dia membahasakan dengan yang mengarah, maksudnya dia niatkan ya, tidak tahu maksudnya tidak tahu pastinya atau tidak tahu rinciannya, begitu dalam lanjutannya. Untuk maslahat anak dibolehkan. Untuk maslahat anak itu dibolehkan. Lebih bagus dia tauriah, maksudnya kayak dia samarkan. Dia samarkan supaya tidak ada unsur berbohongnya. Seperti Ibrahim ditanya, siapa itu perempuan? Ibrahim tanyakan istrinya, dia bilang, kasih tahu kalau kamu ditanya, bilang saja saudariku. Padahal itu istrinya.
Padahal itu istrinya. Kenapa bisa bilang begitu? Kan itu raja yang dia lewati itu, semua orang punya istri cantik, dia akan ambil. Jadi dia tidak mau orang lain punya istri lebih cantik daripada istri dia. Jadi kalau dibilang itu istrinya, dia akan ambil. Kalau dibilang adik, tidak masalah. Masalah juga dia. Iya, itu waktu itu. Dia dibolehkan hal itu. Bolehkah memanfaatkan dos rokok untuk tempat barang? Bagaimana hukum? Banyaknya dos lain. Iya, kenapa harus dos rokok? Banyak sekali dos yang lain. Iya, banyak sekali dos yang lain. Jangan sampai nanti kita iklan. Iya, iklan. Rokok dengan menggunakan dosnya. Iya. Akhirnya muncul orang mau beli rokok. Gak bagus dosnya. Ya itu masalah nanti tidak boleh kita pakai. Bagaimana jika setelah wudhu di saat sujud air kencing keluar? Apakah batal atau tetap lanjut sholatnya? Ya batal. Masa kita ragu itu? Kecuali kita orangnya memang penyakit. Salsil baul kita keran airnya sudah rusak atau longgar. Ya, kita tahu karena keran air kita sudah tidak terlalu kuat. Paham kan? Atau sudah los. Maka dimaafkan kalau keluar. Cukup berwudu setiap kali. Cukup cuci setiap kali berwudu. Kalau keluar setelahnya tidak dianggap sebagai pembatal wudu. Tapi kalau kita orangnya masih normal. Masih keran airnya tidak ada masalah. Cuman pas sujud menetes. Itu batal wudunya. Cuman harus yakin memang keluar. Bukan was-was. Bagaimana hukum memberi uang tip kepada salah satu karyawan tempat saya belanja online? Iya, tidak boleh. Kecuali di atas pengetahuan orang yang memperkerjakannya. Apakah batal wudhu seorang ibu yang telah membersihkan kotoran anak laki-lakinya yang masih 1 tahun? Tidak. Tidak batal wudhunya. Bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak menafkahi istri? Lahir dan batin selama berbulan-bulan. Dosa. Kalau hukumnya dia berdosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqutuhu. Cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan apa yang menjadi kewajibannya yang wajib dia nafkahi. Yang wajib dia nafkahi. Karena menafkahi istri hukumnya wajib. Lahir dan batinnya. Hukumnya wajib lahir dan batinnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Wajib seorang memiliki kelapangan untuk berinfak. Menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya. Siapa yang disempitkan, maka diinfak nafkahi istrinya sesuai kemampuan. Jadi yang sempit bukan berarti gugur. Yang miskin bukan berarti gugur. Kata Allah, wajib dia nafkahi sesuai kemampuannya. Jadi wajib hukumnya berdosa kalau orang tidak melakukan kewajibannya. Apakah boleh melakukan pekerjaan toko? Wah, tidak ada puasa ini dari tadi. Alhamdulillah. Masya Allah. Apakah boleh melakukan pekerjaan toko di masjid? Pekerjaan toko di masjid. Contoh dulu. Seperti halnya mengecek inputan nota-nota dan input kas. Ya, seperti pelunasan nota piutang dan utang. Dalam hal ini, anak tidak melakukan akad transaksi. Apa hukumnya? Baik. Kalau hanya cek begitu, bisa mubah. Cuman masjid itu tidak dibangun untuk itu. Tidak dibangun untuk itu. Iya. Karena yang dilarang adalah melakukan akad. Tapi ini
Ya, kita lakukan di luar lebih bagus. Lakukan di rumah, di toko lebih bagus. Apa hukumnya ketika bermajelis kita menjolorkan atau meluruskan kaki? Tidak apa-apa. Kalau tidak harus itu orang bermajelis harus duduk bersila terus. Siapa tahu dia capek. Daripada dia capek kakinya baru tidak khusyuk dengar. Tidak apa-apa dia julurkan kakinya. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalahnya. Kalau puasa sunnah, alhamdulillah barusan ada puasa. Kalau puasa sunnah, lalu suami mengajak ke tempat tidur untuk menunaikan hajatnya. Sebagai bentuk ketaatan kepada suami karena mengharap ridho Allah. Pertanyaannya, apakah mendapat pahala atau berdosa? Ustadz, karena dalam keadaan puasa. Pertama memang seorang istri itu tidak boleh berpuasa sunnah kalau istrinya ada di rumah. Kalau suaminya ada di rumah. Kecuali sudah minta izin. Kecuali dia sudah minta izin. Jadi memang perempuan kalau ada suaminya di rumah, tidak safar, tidak boleh dia puasa. Kecuali minta izin dulu. Puasa sunnah. Kalau suaminya bilang izinkan, boleh. Ketika dia boleh, suaminya bolehkan puasa. Terus suaminya mau siang, ya, mengajaknya, maka boleh dia batalkan. Karena melayani suami wajib. Puasa hukumnya sunnah. Tidak boleh kita bilang, lagi puasa kak. Tidak boleh, ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Kecuali kita diperkosa, ya itu dosanya suami. Ya itu pun, ini serius. Ulama fikih juga bahas. Ulama fikih dia bahas. Dia perkosa di siang hari di bulan Ramadan. Dan cara perkosanya juga harus dilihat. Harus dia ikat tangan dan kakinya. Adapun baru diajak sedikit langsung. Ayo kita paling tanggung dosanya. Nah, itu dua-duanya batal puasanya. Karena kalau dia diperkosa itu tidak batal. Caranya kalau diperkosanya itu diikat tangan dan kakinya. Iya. Tidak batal puasanya. Suaminya batal. Dan tidak wajib bayar kafaro istrinya. Suaminya wajib bayar. Kafaronya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, ya sebulan saja tidak mampu. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka dia beri makan 60 orang miskin. Apakah mendapat pahala? Ya, dapat pahala. Orang melayani suami dapat pahala. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam kalian mendatangi istri, demikian pula sebaliknya istri melayani suami, itu sedekah. Itu adalah sedekah, dapat pahala. Atau berdosa? Tidak. Tidak berdosa. Kecuali tadi puasa wajib. Puasa wajib. Saya biasa berbohong dengan tidak sengaja Ustadz. Apakah termasuk berdosa? Kalau tidak sengaja tidak. Tapi kalau kita sengaja, maka tentunya berdosa. Karena Allah tidak menyiksa orang kalau tidak disengaja. Tidak disengaja. Bolehkah memberi zakat fitrah ke saudara? Boleh kalau dia miskin. Kalau dia miskin dibolehkan. Saya punya emas tidak sampai 50 gram. Dan emas saya ini terbagi-bagi gramnya. Apakah wajib mengeluarkan zakatnya? Kalau 50 gram, belum. Kalau emas ya, emas itu wajib keluar zakatnya kalau nilainya paling sedikit 85 gram. Adapun 50 belum wajib zakat emas. Ustadz, kalau punya emas 20 gram, apakah wajib mengeluarkan zakatnya? Tidak. 85 gram baru wajib mengeluarkan zakatnya. Keluarga ana ada yang haidnya tidak teratur. Kadang 1 kali dalam 3 bulan dan kadang 2 kali dalam sebulan. Hingga saat ini belum periksa kesehatan. Saat haid pun tidak lancar. Kadang hanya bercak saja.
apakah setelah 24 jam setelah bercak terakhir sudah bisa sholat? Dan jika setelah itu masih ada, apakah tidak sholat lagi beberapa waktu? Pertama kita katakan dulu kepada perempuan yang seperti ini, ya, darah haid itu punya ciri. Jadi dia harus periksa dulu, dia pastikan dulu. Kan tidak semua bercak itu haid. Tidak semua darah yang keluar itu haid. Kata Nabi SAW, damul haid yu'raf. Darah haid itu dikenal. Dikenal, ada cirinya. Warnanya kegelapan, merah gelap. Merahnya gelap. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti benda yang terbakar. Itu warnanya. Baunya busuk. Baunya busuk. Terus kalau dimasukkan di air, warna airnya itu akan merah. Warna air itu akan merah. Iya. Terus dia itu dari sisi tempat keluar, cuman ini kan agak samar bagi perempuan. Darah haid itu kan keluar dari dalam kantong rahimnya seorang. Sementara selain itu maka tidak dianggap haid. Jadi lihat dulu ciri-ciri tadi itu. Iya, ciri-ciri tadi itu. Baru kita hukumi itu haid atau bukan. Jika wanita biasanya haid 5 atau 6 hari. Kemudian bertambah dari biasanya. Bagaimana hukumnya? Tambahannya tidak dianggap darah haid. Karena seorang yang punya kebiasaan, yang menjadi patokan kebiasaan. Yang menjadi patokan adalah kebiasaan. Kapan lebih dari kebiasaannya, itu dia anggap bukan darah haid. Kecuali berulang nanti 3 bulan. Begitu terus sudah berubah. Maka baru dianggap apa? Haid. Seperti itu, wallahualam. Ustadz, apa hukum menelang? Pokoknya orang Makassar semua kita ini. Ustadz, apa hukum menelan dahak saat puasa? Batal puasa. Menelan dahak saat puasa membatalkan puasa. Menelan ingus saat puasa membatalkan puasa. Ludah itu yang tidak membatalkan puasa. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Walaupun dia kumpulkan. Yang penting dia tidak kumpulkan di luar. Jangan sampai saya bilang nanti walaupun dikumpulkan dia pergi kumpulkan di gelas baru dia. Siapa tahu? Iya. Jadi walaupun dia kumpulkan dalam mulutnya kalau ludah itu tidak membatalkan puasa. Iya. Yang penting juga kata para ulama juga ludahnya sendiri. Bukan ludahnya orang lain. Iya. Kenapa dibahas itu? Karena para ulama juga kan membahas siapa yang mencium istrinya di bulan Ramadan tidak masalah. Yang penting jangan dicium mulutnya. Iya, kalau dicium mulutnya, iya, sampai lidahnya juga dicium. Hal biasa itu dan lala. Maka lagi. Iya. Tidak bukan aib itu. Istri tak adalah kebun tak. Silakan ia bercocok tanam di kebun tak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya cuman kalau puasa, hati-hati. Jangan sampai kita cium di situ. Akhirnya tertelan ludahnya istri. Air liurnya istri. Iya. Itu hati-hati membatalkan puasa. Menyentuh bagaimana pendapat Ustadz dengan pernyataan menyentuh najis tidak membatalkan wudhu. Misalnya seorang ibu yang mencebok anaknya ketika buang air besar. Iya memang benar begitu. Jadi menyentuh najis itu tidak membatalkan wudhu. Tapi dia membatalkan sholat kalau ada najis di badan. Jadi misalnya dia cebok anaknya, melengket najis di badannya. Batal sholatnya tidak boleh. Tapi bukan karena wudhunya batal. Kenapa batal sholatnya? Karena ada najis. Karena ada najis, itu yang diperhatikan. Karena tidak semua yang membatalkan sholat itu membatalkan wudhu.
Tapi kalau batal wudhunya, pasti batal sholatnya. Itu dipahami teori dan kaidahnya. Apakah boleh umroh lebih dari satu kali dalam satu kali safar? Dikarenakan banyak waktu di Mekah dan Madinah sebelum kembali ke tanah air. Tidak boleh kalau kita memang sekali ke Mekah. Cuman dari Mekah kita cuma keluar ke Tan'in, Masjid Aisyah misalnya. Tidak boleh. Beda kalau halnya kita dari Madinah masuk ke Mekah umroh. Kemudian kita pergi tinggal lagi di Madinah setelah umroh. Nanti sebelum pulang misalnya kalau kita ke Makkah lagi dibolehkan. Karena itu dihitung safar lagi. Adapun kita sudah masuk Makkah tidak ada tuntunannya. Tidak ada Nabi tuntunkan lebih dari satu umroh ketika kita sudah di Makkah. Yang ada tuntunannya itu kita banyak tawaf. Kita banyak bertawaf. Banyak ini saudara. Apa? Mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai zakat fitrah, apakah boleh menurut fikih diganti dengan uang? Kemudian ketika kita menjadi wakil zakat, ketika di kampung, ketika pendistribusian itu apakah kan ada beras, ada uang. Apakah boleh kita mencampur antara beras dengan uang disalurkan? Baik. Terima kasih. Untuk zakat fitrah itu tidak boleh pakai uang. Seluruh ulama madhab tidak ada yang membolehkan pakai uang. Kecuali madhab yang syad, yang ganjil dari pendapat Imam Abu Hanifah. Yang dia bolehkan mengganti dengan uang. Tapi ini pendapat Abu Hanifah tidak dipakai karena menyelisih hadits. Karena Nabi SAW menyebutkan zakat fitrah itu semua adalah berupa makanan pokok. Berupa makanan pokok. Karena memang juga Nabi bilang tu'matan lil masakin, makanan untuk orang miskin. Jadi tidak boleh diuangkan. Ya kan? Kalau ada orang keluarkan uang, maka tugasnya panitia zakat untuk belikan beras. Karena dia wakilnya siapa? Yang mengeluarkan zakat. Jadi dia belikan. Dia belikan. Dan dia belikan itu tidak boleh setelah Id. Harus sebelum hari Id itu. Karena nanti tidak akan sah zakatnya orang kalau kita beli setelah Id. Kalau itu beli setelah Id seperti itu. Boleh menerima tapi kita belikan zakat. Karena kita wakil. Belikan beras. Terdapat khilaf soal pertanyaan berikutnya. Terdapat khilaf soal ibu hamil yang tidak disarankan berpuasa di bulan Ramadan. Yang manakah pendapat yang paling berhati-hati? Hanya membayar fidyah atau mengkodok puasa? Yang paling berhati-hati kodok puasa. Karena gini, fidyah itu kan pengganti dari puasa. Kalau kita bisa berpuasa itu lebih utama daripada fidyah. Paling hati-hati adalah kita kodok, tidak fidyah. Itu yang disebut dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Jam 8 ya. Nah ini kita lihat yang puasa ini. Sisa 4 lembar sebenarnya tapi kita lihat dulu masalah puasa. Apakah puasa orang baku bombe diterima? Dan apakah mendiami seseorang karena khawatir dia baper itu termasuk bombe Ustaz? Ya termasuk bombe, kapan kita diami orang termasuk bombe. Iya.
Terus apakah puasanya diterima? Diharapkan diterima. Diharapkan diterima. Sah puasanya. Tapi masalah dapat pahala atau tidak, itu di atas. Ya, masalah dapat pahala. Puasanya sah. Tapi masalah dapat pahala, itu kembali ke Allah. Karena kata Nabi SAW, Rubba so'imin laisa lahu fi sawmihi illal ju'. Kadang ada orang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar. Kecuali lapar. Jadi ada orang puasa, hanya dapat lapar, tidak dapat pahala. Iya, ini kan masalah pahalanya. Tapi bagi orang pelaku dosa, yang melakukan dosa saat di bulan Ramadan, sah puasanya. Sah puasanya berdasarkan pendapat mayoritas. Orang Dhahiriyah, mereka terlalu berlebihan dalam hal ini. Pelaku dosa di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan, batal puasanya. Itu tidak benar. Sah puasanya, cuman masalah pahalanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah katakan di hadits qudsi, as-sawmu li wa ana ajazibih. Puasa itu untukku dan saya yang akan membalasnya. Saya akan membalasnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama ya kita taklim di kitab Bulughul Maram ini. Jadi insya Allah kita hanya akan melanjutkannya lagi setelah bulan Ramadan. Insya Allah sampai diumumkan akan kembali dilanjutkan taklim. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.